gitu ternyata. Jadi sebenarnya vitiligo tuh bisa dicegah kalau misalnya bercak putihnya itu sudah ada di kulit kecil aja pemirsa, itu kita bisa minimalisir supaya tidak terjadi penyebaran. Wah, ini menarik sekali. Dan bahkan vitiligo itu bukan hanya karena faktor autoimun aja. Tadi Dokter Putri juga sempat bilang karena stres juga bisa ya dokter ya. Terus penyalahgunaan kosmetik dan juga bahan kimia lainnya. Nah, buat Anda yang mau tanya-tanya, mungkin ada anggota keluarga atau mungkin Anda atau mungkin teman kerabat Anda yang juga mengalami hal yang sama dengan permasalahan kulit seperti vitiligo pemirsa, yaitu bercak-bercak putih yang ada di kulit kita. Anda boleh tanya-tanya lewat WhatsApp di 0821 3909 6308 atau boleh telepon di 031 20501 buat tanya-tanya. Jadi nggak perlu malu-malu pemirsa. Mumpung loh sama Dokter Putri di sini, spesialis kulit dan juga kelamin. Jadi bisa paham soal kulit Anda daripada Anda mungkin diagnosa sendiri pakai krim yang aneh-aneh, malah jadinya tambah parah. Gitu ya dokter ya? Betul banget Mbak. Ini ngomongin soal bercak putihnya, biasanya tuh munculnya kalau yang selama ini kita lihat kan udah kayak banyak gitu ya dokter ya, kayak udah luas banget. Emang muncul pertama kali tuh kayak putihnya tuh titik gitu doang kah atau gimana? Jadi memang di mana-mana bercaknya biasanya munculnya bisa tipis ya, jadi nggak putih banget bisa, lalu hanya kecil bisa, paling sering memang bisa di wajah, bisa di tangan, atau mungkin daerah-daerah yang bekas. Dok, dulu saya pernah kena gesekan dan sebagainya, terus kok bekasnya jadi putih ya, tapi karena di badan mungkin, jadi dia neglect ya, nggak ke dokter. Tapi itu bisa menjadi tanda. Jadi sebenarnya kalau ada sedikit aja masalah, cepat ke dokter. Nanti kita bisa pastikan bahwa ini vitiligo bukan sih, atau mungkin penyakit bercak putih lainnya. Contohnya mungkin yang karena jamur dan sebagainya. Jadi tujuannya datang ke dokter, kita pikir sama-sama lah ya apa yang terbaik buat pasien. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya, karena semakin dini datang ke dokter tentu penanganannya akan lebih cepat, lebih mudah. Jadi kalau udah datangnya heboh, biasanya dokternya juga pusing nih, wah ini berarti penanganannya tentu akan lebih ekstra. Jadi sebenarnya sesegera mungkin untuk datang ke dokter sih yang sesuai bidangnya ya tentunya. Biasanya di daerah mana bercak putihnya muncul dokter? Seringnya memang kalau berdasarkan, jadi kan kita ngomong berdasarkan penelitian yang sudah sering dilakukan ya, paling banyak memang daerah wajah, lalu daerah ekstremitas memang, dan daerah yang bekas-bekas trauma, karena memang trauma juga bisa mencetuskan terjadinya bercak putih ini gitu. Berarti sebenarnya tanda-tanda bercak putihnya itu bukan di tempat yang tidak terlihat ya, malah sebenarnya kita sering aware pas ngaca mungkin, atau mungkin di daerah kulit tangan gitu ya dokter, atau dekat bekas luka gitu ya. Kalau misalnya kok ini memutih ya, beda sama keloid ya, beda sama kulit yang habis luka kan biasanya agak nipis, warnanya kan agak lebih mudah sedikit, itu beda ya dokter ya? Beda, jadi kalau pada hipopigmentasi itu biasanya memang terganggu ya sel warna kulitnya, sehingga akhirnya warnanya jadi lebih putih. Namun kalau pada vitiligo ini khasnya adalah sel warna kulitnya tuh nggak ada Mbak, jadi itu memang genetically dia nggak memproduce sel warna kulit, atau mungkin sel warna kulitnya ada tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kita ngomongin fungsi, jadi sebenarnya ini adalah suatu penyakit yang memang harus kita concern, bukan cuma sekedar kosmetik ya. Jadi karena orang-orang anggapnya lah ini kosmetik nggak penting lah, jadi nggak datang. Padahal sebenarnya ini adalah suatu penyakit yang harus kita tangani dengan baik ya, karena kalau udah luas kadang juga mempengaruhi psikologis. Contohnya pasiennya jadi minder, jadi nggak percaya diri, kadang mungkin mempengaruhi cari kerja. Jadi pada negara-negara maju sering pasiennya tuh depresi karena nggak bisa cari kerja karena dia vitiligo ini. Jadi sebenarnya kalau semakin ditunda, efeknya tuh juga akan makin ngefek ke fungsi. Mungkin memang bukan penyakit yang mempengaruhi hidup dan mati ya, tapi tetap sekarang kita lebih aware lah ya tentang penyakit yang juga mempengaruhi psikologis gitu. Oh gitu ya, wah jadi sekali lagi pemirsa, jangan sampai Anda meremehkan bercak-bercak putih yang mulai muncul di wajah Anda atau di area kulit Anda. Tadi kan dokter bilang bercak-bercaknya sebenarnya bisa terlihat di area wajah. Betul. Sama kalau misalnya habis luka ya dokter ya. Luka yang seperti apa? Yang habis operasi atau sekedar kegores aja tuh bisa tahu? Nah uniknya itu, jadi sebenarnya kalau orang normal luka aja sebenarnya akan kembali normal ya. Namun karena ya sudah genetiknya ada, lalu kena luka, jadi akhirnya autoimunnya tuh jadi tercetus gitu Mbak. Jadi memang diperlukan genetik, lalu juga ada pencetusnya, jadilah suatu penyakit. Jadi di mana-mana suatu penyakit tentu akan bermain di tiga itu aja. Jadi genetik, lingkungan, dan hostnya sendiri gitu. Jadi ya
luka yang kecil pun kadang yang remeh, tapi karena memang udah ada bawaan untuk terjadinya vitiligo, ya akan jadi vitiligo, seperti itu sih Mbak. Kalau orang normal jadi balik kulit normal, tapi pada orang vitiligo ini jadi bisa trauma dikit aja bisa jadi bercak putih itu. Apakah ini ada kaitannya sama ras tertentu Kak? Misalnya kayak kita dari Asia gitu kan, karena tadi dokter bilang kan kalau yang dari Asia, Indonesia, India atau yang cenderungnya kulitnya itu sawo matang ya, dan juga kuning coklat, itu lebih banyak yang kena daripada yang berkulit putih kayak western gitu. Sampai sekarang penelitiannya juga nggak ada yang mengatakan bahwa ras tertentu lebih susceptibility ya, kerentanannya untuk terjadi itu lebih tinggi, karena memang sampai sekarang record tentang penyakit ini masih jelek banget Mbak. Jadi nggak semua pasien datang ke dokter, lalu kadang juga ada pun merasa remeh, maksudnya ini bukan suatu hal yang mengganggu lah, jadi akhirnya juga nggak datang, akhirnya record kita jelek. Namun memang lagi-lagi itu karena di India yang paling bagus recordnya, karena memang ya faktor warna kulit itu tadi yang saya bilang, jadi karena ganggu banget akhirnya mereka lebih sering datang ke dokter. Namun sampai sekarang laporan tentang ras tertentu untuk lebih rentan terjadi vitiligo ini masih belum ada laporan, karena memang itu record tentang penyakit ini masih belum bagus. Berarti gitu, orang kulit putih pun juga bisa kena vitiligo ya? Bisa aja, namun karena mereka udah putih terus ada bercak putih, mungkin nggak terlalu bedanya nggak terlalu kelihatan, akhirnya mereka juga fine-fine aja ya. Tapi sebenarnya harusnya tetap sama kemungkinannya. Kita mau masuk di sesi mitos atau fakta. Kita tapi mau ngajakin Dokter Putri ya, sekali lagi di sesi mitos atau fakta ini, kalau misalnya salah hukumannya adalah traktir kopi. Oh gitu. Kopi mana nih ya Mbak? Banyak loh kopi, ada ya kopi dekat sini. Oh ya. ada. Emang es itu dekat sini. Enggak bercanda dokter ya. Kita masuk di sesi mitos atau fakta. Nanti Dokter Putri tinggal jawab ini mitos atau fakta. Kalau mitos yang benar gimana? Kalau fakta mungkin ada penjelasan tambahan lainnya. Oke, sudah siap Dokter Putri? Siap. Jadi deg-degan ya Mbak? Deg-degan dulu nih. Drum roll please. Oke, yang pertama, mitos atau fakta? Vitiligo itu berkaitan dengan autoimun. Mitos atau fakta? Fakta, jadi memang teorinya banyak, namun yang sampai sekarang yang paling diterima autoimun itu memang Mbak. Oke, jadi masih ada kaitannya dengan autoimun ya. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta? Vitiligo itu terjadi karena genetik. Genetik iya, fakta. Jadi memang 15-20% kemungkinan kerabat atau orang tua yang punya vitiligo biasanya juga anaknya cenderung untuk terjadi vitiligo, tapi kemungkinannya 15-20% itu Mbak. Jadi 15-20%, sisanya mungkin kondisi lingkungan dan faktor pencetus lainnya ya. Betul. Selanjutnya, mitos atau fakta? Vitiligo itu nggak bisa disembuhkan. Itu mitos, jadi bisa banget disembuhin, penelitiannya banyak, udah well established bahwa pasien happy. Samar aja pasien udah happy loh Mbak, dan untuk kembali normal aja ada, jadi harus tetap semangat bahwa bisa untuk disembuhkan. Nah, makanya harus langsung aja segera diobatin ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, di Surabaya Skin Center itu ada alatnya, bahkan bisa untuk sampai sembuh total. Ya, pemirsa pokoknya harus semangat ya. Selanjutnya nih, mitos atau fakta? Penyakit kulit vitiligo itu tidak bisa dicegah. Ini dicegahnya fakta ya, maksudnya dicegah itu untuk nggak makin lebar ya Mbak ya, bukan dicegah untuk nggak jadi vitiligo. Kalau vitiligo, kalau emang udah vitiligo kita nggak bisa cegah, namun untuk semakin meluas kita bisa cegah untuk nggak makin lebar. Itu fakta. Ada pengobatannya, ada treatmentnya, dan itu fakta ya. Intinya vitiligo itu bisa ditekan untuk penyebarannya dan juga perluasannya ya. Dan yang terakhir, mitos atau fakta? Vitiligo itu berkaitan dengan penyakit-penyakit lainnya. Fakta, jadi memang ada beberapa penyakit yang bersamaan dengan vitiligo, contohnya yang tadi saya sebutkan, autoimun tiroiditis, lalu diabetes tipe 1 dan sebagainya. Jadi memang di awal biasanya kita suggest pasien untuk cek lab lengkap dulu ya Mbak ya. Jadi kita screening, karena kalau memang ada ya penyakit penyertanya juga harus diobatin biar vitiligonya juga semakin cepat membaiknya juga. Oke deh. Dokter Putri Hendria Wardani, berhubung semua yang di WhatsApp sudah kita bacain, tapi mungkin pemirsa masih pengen ngedengerin pesan-pesannya dokter, boleh dong sebelum pamitan kasih kita wejangan gitu. Wejangan kayak aku udah tua banget ya Mbak ya. Jadi memang
Monggo, jadi sebenarnya semakin dini kita mengenali apa sih yang ada yang salah dengan tubuh kita, cepat ke dokter, dan dokternya harus yang sesuai kompetensi ya. Jadi kalau memang masalahnya di kulit ya ke dokter kulit gitu. Lalu yang perlu saya notes, memang orang Indonesia ini masih sering banget kalau nggak sakit, nggak nyeri, atau mungkin nggak berdarah-darah, atau mungkin nggak ganggu gitu ya, dia nggak akan ke dokter, atau mungkin asik googling sendiri. Padahal sebenarnya semakin dini pengobatan akan lebih mudah, lebih nggak rumit, cost juga lebih bisa kita tekan. Jadi sedini mungkin ke dokter, lalu dokter juga pesan saya harus yang sesuai kompetensi, karena sering banget saya ketemu yang nggak pas, malah akhirnya merugikan pasien itu sendiri. Jadi monggo, sekarang udah terbuka lebar ya, bisa lihat di Instagram, lalu bisa telemedicine juga, bisa WA dulu dan sebagainya. Kalau memang harus ketemu, nanti bisa kita jadwalkan juga kapan ketemu untuk ngobrol-ngobrol yang lebih rileks gitu kali ya Mbak. Langsung aja ke Instagramnya Surabaya Skin Center. Betul. Nanti bisa ketemu sama Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin. Dr. Putri, terima kasih banyak ya pagi hari ini. Mbak. Udah ngasih banyak ilmu, udah menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa. Sukses terus buat Dr. Putri, sehat-sehat selalu. Nanti kalau misalnya pemirsa cantik mau mampir-mampir ke Surabaya Skin Center, boleh ketemu dokter boleh ya. Boleh banget. Pokoknya Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12 siang ya. Iya. Dan alamatnya di mana sih dokter? Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Dan ada di situ alat-alat treatmentnya khusus untuk menyembuhkan vitiligo itu tadi dokter ya. Betul.